beberapa waktu sebelum Fufu Fafa saya melihat justru fotonya Erick Thohir ada di mana-mana. Nah, kelihatannya waktu itu Prabowo mau bawa Erick Thohir ini sebagai wapres, tapi tiba-tiba berubah di tengah jalan. Fufu Fafa masuk gitu. Nah, tiba-tiba dia masuk. Terus baliho-balihonya ini sampai di Pulau Samosir di Toba juga ada fotonya Erick Thohir misalnya gitu ya. Sampai balihonya ini hilang semua ketika menjelang menjelang pencalonan paslon pencapresan gitu. Pasti ada sesuatu di balik itu semua gitu ya. Ini bukan sekedar sekedar apa twist untuk ini ya, untuk menipu mata publik, tidak. Saya kira di Iya, situ ada belokan dari tadinya mungkin mau memasangkan Prabowo dengan Erick Thohir, tiba-tiba berubah menjadi Prabowo dengan Fufu Fafa. Nah, itu. Jadi entah apa alasannya, ya apa mungkin karena bapaknya yang minta anaknya yang maju, kita nggak tahu juga ya. Mereka lah yang tahu itu gitu. Mereka lah yang tahu itu. Tapi itulah kenyataannya. Artinya siapa yang akan mengatur bangsa ini? Para elit ini. Budora. Terus Budora. Pak, enggak. Lanjut aja Pak Teddy, Pak Rako. Ya, ya semangat Pak Teddy. Bagus ya, saya akui nggak apa-apa. Saya hanya kasih pandangan saya apa yang dibilang Opung Toba itu ya. Benar kata Opung Toba ya. Ini saya masih Opung Toba, ada di sini Opung Toba. Itu Opung Toba. Itu Hasian. Masih di sini? Oh, enggak ya. Oke, Masih saya. ada dia. Paling mendengar, Pak. Cuma Oh ya. paling dia membaca. Ada, masih ada. Cuman saya Dia lagi nggak membaca bisa itu, Pak. buka mic karena bukan co-host gitu. Iya. Lagi membaca ini. Iya, gini Opung Toba, sebenarnya kesalahan kepada pemerintah itu adalah saya konsisten terhadap posisi dari ormas agama ini. Saya menuju bukan ormas agama, bagaimana ini membutakan rakyat mengetahui tentang hukum, haknya, posisi di dalam pemerintahan, kedudukan pemerintahan, semua. Kalau di sini kan serba terbuka ya, bagaimana hak kita, apa kita, posisi kita terhadap pemerintah, ya, keinginan kita, sampai pajak kita, semuanya serba terbuka dan kita secara personality kita belajar sendiri, sudah ada dipaparkan. Semua rakyat Indonesia sudah punya internet ya. Saya lihat, tapi kenapa? Karena lebih ditekankan oleh domah ini, sehingga ini yang membutakan rakyat itu untuk melihat secara nasional, karena jiwa nasional itu sudah tersisihkan. Nah, inilah yang dimanfaatkan oligark dan ormas ini, baik di dalam DPR, MPR, sampai ke atas. Kita lihat, sampai saya baca, ya Mahkamah Agung itu, Ketua Mahkamah Agung, berapa apanya kekayaannya, sampai istrinya 5, ya. Kenapa istrinya 5? Karena dogma agama juga. Karena yang diakui di Indonesia adalah mayoritas Islam dan hukum mereka. Memang hukum itu ada, tetapi ditutupi, dimaskeri oleh syariat Islam ini. Itulah yang membuat rakyat kita bodoh, Opung Toba. Buktinya ya, rakyat kita, saya baca ada pertengkaran tentang hak tanah, ya. Hak tanah itu sudah dikerjakan orang tuanya, ditarik, diambil alih. Nah, saya bukan membela membabi buta rakyat miskin, tidak. Kalau kamu tahu itu dikerjakan sudah hak nenek moyangmu, kamu harus tahu sistematisnya, bayar pajaknya,
ke pemerintah, bikin surat areal tanahmu, ya. Lalu kalau kamu punya anak, bikin akte kelahiran anakmu, akte apamu. Banyak loh orang Indonesia untuk akte anak kelahiran anaknya mereka tidak punya, masih banyak. Boleh kita read dari grup ini. Nah, masalahnya itu. Makanya tadi Pak Pruk Bunci juga ada benarnya saya tarik ini ya. Saya bukan membela si Gibran ya, tapi untuk situasi ini tidak ada wakil presiden yang bisa netral ya. Seandainya Pak Ahok waktu itu tidak dimanipulasi masuk penjara sehingga dia tidak bisa masuk politik ya, pasti Indonesia akan beranjak kepada kemajuan nasionalnya, tingkat taraf hidup rakyatnya, tingkat pengetahuannya, tingkat kreativitas orang mudanya, inovasinya. Yang intinya semuanya ini, selagi Indonesia secara garis pemerintahan Indonesia adalah negara netral, sekular. Tapi kenyataannya tidak. Nah, yang mau saya tanya sama Opung Toba, bagaimana untuk merombak ini kalau grup ini masih dikatakan bisa bersuara dan selalu pemerintah mempertanyakan kepada grup ini sesuatu tindakan. Bagaimana Opung Toba? Ya, tes suara. Ya. Jadi kalau kita ngelihat demokrasi sekarang ini, apakah ini masih bisa dikatakan demokrasi? Saya malah bilang ini bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Kenapa saya Betul. bilang begitu? Karena begini, jadi sebetulnya sistem yang berasal dari budaya kita itu sebetulnya feodalisme, ya, feodal. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini, sistem yang sekarang ini lagi kita lihat sehari-hari ini sebetulnya ini adalah fata morgana. Kita merasa ini bahwa ini adalah demokrasi, tetapi bukan. Jadi ini demokrasi yang dimanipulasi. Oleh siapa? Oleh partai-partai politik, oleh elit-elit politik, ya. Oleh siapa? Oleh para oligarki. Kenapa? Jadi seolah-olah ini adalah pilihan rakyat. Tapi sebetulnya rakyat tidak bebas memilih pemimpin. Yang memilih pemimpin siapa? Ketua-ketua partai. Nah, itu yang kita harus ingat. Yang menentukan pemimpin ketua-ketua partai. Terus kemudian apa? Ketua-ketua partai melakukan framing, melakukan apa ya namanya semacam pembangunan karakter lah terhadap calon-calon yang merupakan calon unggulannya mereka masing-masing untuk turun dalam kontestasi politik. Apakah ini sebetulnya buah daripada pemikiran rakyat atau apa yang dirasakan oleh rakyat? Belum tentu. Ya, katakanlah saya nggak bilang tidak, tapi ini belum tentu. Kenapa? Betapa mudahnya rakyat Konoha Indonistan ini digiring oleh para ketua partai. Ya. Digiring oleh para ketua partai. Nah, ketika kita sebagai seorang politisi masuk partai politik, apa yang Anda bisa lakukan? Apakah Anda bisa bersuara untuk rakyat di situ? Tidak. Ketika Anda mulai masuk ke dalam permainan politik, Anda masuk partai, Anda harus menyuarakan suara siapa? Suara ketua partai, bukan suara rakyat. Nah, ini ya. Anda harus menyuarakan suara ketua partai. Nah, supaya Anda survive di partai, apa yang Anda lakukan? Menjilatlah sampai lidah Anda tipis. Nah, itulah yang terjadi di Konoha. Jadi kalau kita merasa bahwa demokrasi yang seperti ini, kenapa ini demokrasi ini tidak menghasilkan apa-apa bagi rakyat? Ya memang demokrasi ini tidak didesain untuk itu. Bukan didesain untuk apa namanya? Untuk mensejahterakan rakyat. Ya ini hanya alat politik
dari siapa? Dari ya ketua-ketua partai ini. Nah itu makanya ada beberapa buku yang ditulis oleh para akademisi di Konoha ini mengatakan bahwa ini adalah demokrasi para maling katanya gitu ya. Maling ini mengambil kedaulatan rakyat untuk kepentingan mereka. Itulah demokrasi yang sekarang. Tadi saya tertarik bahas ini karena Pak Teddy sudah mulai gitu ya dengan filosofisnya demokrasi gitu. Makanya jadi kita bahas. Nah, ini yang terjadi. Jadi jangan terlalu banyak berharap dengan sistem yang seperti ini untuk merubah segala sesuatu. Nah, jadi ya mudah-mudahan itu sudah terjawab ini kenapa demokrasi yang ada sekarang ini gagal. Ya termasuk pemilihannya si Fufu Fafa ini. Seingat saya waktu itu beberapa waktu sebelum Fufu Fafa saya melihat justru fotonya Erick Thohir ada di mana-mana. Nah, kelihatannya waktu itu Prabowo mau bawa Erick Thohir ini sebagai wapres, tapi tiba-tiba berubah di tengah jalan. Fufu Fafa masuk gitu. Nah, tiba-tiba dia masuk. Terus baliho-balihonya ini sampai di Pulau Samosir di Toba juga ada fotonya Erick Thohir misalnya gitu ya. Sampai balihonya ini hilang semua ketika menjelang pencalonan paslon pencapresan gitu. Pasti ada sesuatu di balik itu semua gitu ya. Ini bukan sekedar apa twist untuk ini ya, untuk menipu mata publik, tidak. Saya kira di situ ada belokan dari tadinya mungkin mau memasangkan Prabowo dengan Erick Thohir tiba-tiba berubah menjadi Prabowo dengan Fufu Fafa. Nah, itu. Jadi entah apa alasannya, ya apa mungkin karena bapaknya yang minta anaknya yang maju, kita nggak tahu juga ya. Mereka lah yang tahu itu gitu. Mereka lah yang tahu itu. Tapi itulah kenyataannya. Artinya siapa yang akan mengatur bangsa ini? Para elit ini. Jadi ya jangan terlalu banyak berharap. Jadi kalau misalkan menggunakan ideologi agama, satu ideologi agama ini ya memang paling gampang dipakai untuk ini menggerakkan orang. Ya itu juga sama kan? Siapa yang katanya nasionalis? Ideologi kan selalu terpecah, kadrun dengan nasionalis. Kalau saya melihat sama-sama kadrun dua-duanya, baik yang katanya kadrun maupun yang nasionalis sama-sama antisemitik gitu ya. Kenapa Ganjar kalah dan PDIP kalah dalam pencapresan ini? Itulah karena semangat antisemitik itu, anti-Israel itu. Jadi kelihatannya zaman internet ini sudah nggak bisa lagi orang ditipu dengan bahwa Israel penjajah tanpa Israel itu melakukan genosida, udah nggak bisa. Pemberitaan dari luar negeri, dari media-media yang independen itu lebih bisa masuk diterima masyarakat. Nah, ketika PDIP menggunakan isu ya sepak bola usia 21, terus kemudian Wayan Koster mengatakan bahwa tidak boleh main di Bali gitu ya, tidak boleh main di Indonesia gitu ya. Akhirnya mereka harus terima bayarannya, terima konsekuensinya. Kalah kan jauh lagi. Kenapa? Saya curiga banyak orang Kristen meninggalkan Ganjar dan Mahfud MD. Apalagi waktu itu sempat ada doa yang mengutuk-ngutukin Israel pada saat itu. Ya udah selesai udah. Langsung melorot jadi 16% kan gitu kan. Nah, jadi hati-hati dengan isu antisemitik ini dengan masyarakat yang sedang berubah ya. Jadi kalau kita lihat kemarin 3 hari atau 4 hari lalu Wayan Koster ngomong mau belajar bertani ke Israel, belajar bagaimana Israel itu bisa membuat gurun menjadi subur. Kemarin lu ikut-ikutan ngelarang tim Israel datang. Dalam hati saya berpikir seperti itu. Jadi hati-hatilah gitu ya. Kita nggak percaya sekarang dengan jargon-jargon yang mengatakan kami partai nasionalis, nggak juga. Sama-sama suka pakai isu-isu ini juga, isu sektarian juga, sama-sama antisemitik. Begitu kira-kira itu. Oke. Saya tanya lagi. Saya rasa bukan sistem demokrasinya, karena Austria juga sistem demokrasi, tapi demokrasi yang benar-benar secara nasionalis. Jadi mempunyai partai itu di Austria ada kalau nggak salah 7 ya, Green, SPO, FPO, lalu partai apa ya, nasional ya, ada berapa itu ya.
Tapi mereka ini memang secara nasionalis tidak berselubungkan dengan agama demokrasi. Kalau di Indonesia dikatakan negara demokrasi, tapi mereka kan dibalut dengan ormas agama ini. Masalahnya itu, dan mereka mempunyai partai-partai independen yang mengusung itu. Sebenarnya itu, makanya saya ke arah, kenapa saya arahkan juga ke situ, bukan saya mau mengatakan bahwasanya Indonesia itu jelek. Banyak orang pintar. Bahkan saya pernah baca ada anak SMA membuat bagaimana pengalihan penambahan tenaga listrik. Itu anak kenapa tidak diambil menjadi inovasi kreatif pengembangan ya? Ini kenapa? Karena grup-grup ini demokrasi yang partai-partai ini juga sudah diselubungi oleh ormas agama ini. Masalahnya itu bukan sistem demokrasinya. Kalau saja dan historis kita pun sudah ditipu. Masalahnya itu akarnya dari situ, ditipu oleh ormas ini juga. Nah, untuk itu memang saya rasa kenapa tadi saya sambung sedikit beralih tadi Pak Buncit mengenai apa kayu itu. Kalau di Eropa itu sudah dilarang Pak Buncit karena itu menjaga alam. Ya, jadi untuk itu saya tidak setuju untuk si Gibran ya. Ini sedikit miring, tapi kenapa negara kita sistem demokrasi? Karena grup ini diselubungi oleh ormas itu. Dan PGI juga tersedot oleh ormas itu, harus mengikuti itu. Masalahnya itu. Bukan begitu? Gimana, Opung Toba? Tapi itu gini loh, Bu Dora. Kita bisa ngomong alur ngidul ini itu. Kenyataannya Bu Fafa itu di situ. Terus pertanyaannya ini ke depannya ini maunya gimana? Enaknya gimana? Apa harapan kita ke depannya ini gimana? Itu aja sih kalau menurut saya. Soalnya nasi udah jadi bubur, dia udah di sana, kita rakyat yang kasih mereka kesempatan. Kenyataannya mereka nggak ada hasil kinerja. Jadi ya sekarang udah kita nggak percaya sama mereka lagi. Ya terus gimana? Masa rakyat harus sengsara nunggu 4 tahun ke depan election lagi? Ya kalau Indonesia bertahan dalam situasi itu, ya Indonesia harus melalui masa-masa itu. Kalau tidak, ya bubar. Itu saja Pak Andi. Bubar mulai mulai baru lagi. Soalnya udah nggak bisa. Seperti jadi, kata Pak Teddy, bukan negara-negara federasi. Ya seperti yang saya bilang tadi, itu demokrasinya kurang mature ya, kurang matang. Mungkin kekurangan pendidikan rakyatnya mengenai demokrasi atau apa saya nggak ngerti. Mereka masih belum siap, ya kan? Pokoknya you popular, kamu populer, kamu punya duit, bisa deh maju ke depan biarpun kamu nggak ada visi misi. Jadilah, ya kan? Saya tadi bilang pelawak pun bisa jadi ke DPR. Ya itu, jadi terus ke depannya ini gimana? Buktinya siapa itu yang baru-baru ini, bukan dokter Lee ya, siapa lagi itu yang artis itu, dia masuk Islam, istrinya tetap Kristen, siapa itu? Udah itu mah urusan sendiri, nggak ada urusan sama. Cuman saya yang si pelawak itu, si pelawak itu bilang, dengerin Dora, si pelawak itu bilang, saya itu nggak keluar 1 rupiah pun buat kampanye, tapi dia bisa kepilih. Jadi komeng itu. Nah jadi gimana coba? Kita ini milih orang yang populer, terkenal, ganteng, cantik, seksi, atau orang yang punya visi misi. Nah, kalau mencari orang yang visi misi, apakah kita ini rakyat Indonesia siap, pendidikan levelnya udah di tingkat situ untuk memilih yang begini? Ya kan kenyataannya kan nggak begitu. Ya, makanya saya bilang Pak Andi, intinya itu bukan hanya ganteng, cantik, apa populer. Karena kan ormas ini juga
ormas ini sebagai sponsor dan oligark di belakang itu. Bahkan jadi artis pun jadi populer, para politiker jadi populer. Karena itu juga. Ya udah, memang kenyataannya begitu. Kalau Terus mau agama diapain? dikeluarkan dari pemerintahan, melakukan hukum pemerintahan itu secara demokrasi yang murni. Dulu di Austria ini juga dilibatkan dengan negara. Bahkan waktu saya datang ke sini, ya setiap warga negara bayar pajak ke gereja Katolik loh 10%. Setiap negara. Nah, setelah pemerintah tidak mau lagi urus agama dengan negara pribadi, agama pribadi, makanya kita mempertahankan kesejahteraan rakyat itu. Intinya kan itu sekarang. Di Indonesia kan intinya itu kemauan banyak orang, tapi itu bisa nggak dilaksanakan di Indonesia? Kan jawabannya kita tahu nggak bisa. Jadi ya percuma lah kita ngomong kanan kiri. Kenyataannya udah begitu. Tujuan arah udah ke sana. Kan pertanyaan kedua, adakah harapan bisa ganti? Ya, kalau bisa saya ganti sih ya revolusi lah Pak Andi. Gantinya revolusi itu saja. Revolusi ya, apakah itu membawa kebaikan kepada rakyat? Yang menang ya orang Tanah Batak ya. Saya rasa itu pun Tanah Batak akan goyang karena sudah terkontaminasi ya. Sekarang Ibu bilang Batak itu ada produksi apa? Hasil bumi. Saya contoh soal Pak Andi. Kamu mau kasih rakyat makan apa? Kalau Bali kan kelihatan mata, tourism. Dia dapat duit, dia nggak peduli. Rakyatnya pasti hidup. Tapi kalau negara macam daerah Kalimantan, ya kan, yang daerah Papua, ini kan mereka Papua masih ada hasil alam, masih oke. Kalau di Jawa mau ngapain? Saya mau tanya. Betul sekali. Kalau Pak Andi, Bu Dora, Om Pung,